Radio Kenangan Cuan Point 2 FM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasa kamu hari ini ya, Memoris? Pasti agak berat, bukan? Setelah seharian menahan diri dari lapar, haus, dan juga nafsu, pastinya nggak ringan juga sih. Untuk itu, kamu butuh imun untuk meningkatkan mood kamu pada hari ini. So, pasti Memoris, buka YouTube-mu dan tonton channel ini. Masih bersama saya, Arya Prasa, yang akan menemani kamu pada malam hari ini. Tentunya di Radio Kenangan Cuan Point 2 FM, channel masa kini yang menyajikan kisah kalian di masa lalu yang akan diceritakan kembali kepada para penggemar. Karena kenanganmu adalah sesuatu yang menginspirasi bagi semua orang. Jadi tunggu apa lagi nih? Mulailah berbagi dan sampaikan pesan positif bagi semua orang. Hari ini kita dapat kiriman email dari gmail.com. Seperti apa kisahnya? Stay tune di Radio Kenangan Cuan Point 2 FM. Memoris, perkenalkan, namaku Deva. Aku memiliki sebuah kenangan yang akan aku ceritakan kembali sebagai pengingatku di masa yang lalu. Cerita ini terjadi antara tahun 2005 saat aku masih berada di bangku SMA. Aku adalah seorang lelaki yang sangat aktif di sekolah waktu itu, hingga banyak wanita yang tertarik kepadaku. Bukannya sombong, tapi memang seperti itu kenyataannya. Berbagai kegiatan sekolah selalu aku ikuti, gak pernah absen sama sekali. Mondar-mandir keluar kelas adalah hal yang biasa aku lakukan, tapi guru pun tidak ada yang komplain terhadapku. Karena selain aku aktif di organisasi, aku pun tetap mengedepankan akademisku. Jadi bisa dibilang semua itu masih seimbang antara kegiatan belajar dan juga ekstrakurikulerku. Nah, karena terlalu aktifnya diriku ini, yang sering mondar-mandir ke sana kemari dan tampil di hampir semua kegiatan sekolah, otomatis aku menjadi salah satu siswa yang paling sering berinteraksi dengan semua siswa, terutama siswa perempuan di sekolahku, baik itu satu angkatan, kakak kelas, maupun adik kelasku. Dengan organisasi tersebut, aku mulai kenal berbagai karakter dan tipe perempuan di sekolahku. Tapi waktu itu memang aku gak ada niatan sama sekali untuk berpacaran. Jangankan berpikir yang aneh-aneh, untuk sekedar mendekati secara personal pun aku gak kepikiran sama sekali. Walaupun dari teman seangkatanku banyak yang suka dan mengutarakan itu padaku, tapi bagiku mereka adalah seorang teman yang hanya sebagai tempat untuk bertukar pikiran saja. Sedang dari kalangan adik kelas yang suka sama aku selalu menganggap mereka adalah adik-adikku yang harus aku bimbing. Lalu gimana nih kalau dari kalangan kakak kelas? Kalau dari kalangan kakak kelasku, memang ada beberapa yang mencoba mendekatiku. Namun hanya ada satu wanita yang cukup membekas di hatiku. Ya, kakak kelasku yang merupakan mentorku sendiri dalam hal bidang organisasi. Namanya adalah Kak Tias. Dia cantik, pintar, sederhana, humble, dan mudah menyesuaikan dengan orang lain. Kak Tias ini tipikal mentor sejati. Dia akan memberikan semua ilmu yang dia punya kepada adik-adiknya dalam menjalankan suatu organisasi. Seperti gak ada yang ditutup-tutupin, semua ilmu yang dia punya akan diberikan semua. Benar-benar seolah gak ada jarak antara Kak Tias dengan adik-adiknya. Awal cerita, waktu aku kelas 1, pertama kali masuk SMA, waktu kegiatan masa orientasi sekolah. Kak Tias lah orang yang mengospekku. Dialah senior yang pertama kali mengerjaiku. Mulai dari minta hal yang aneh-aneh, bawa makanan yang aneh-aneh, bermacam-macam, bahkan sampai membuat surat cinta dan masih banyak lagi. Awalnya aku agak sedikit dongkol sama Kak Tias ini, tapi ya dongkolnya
cuma sebentar saja saat orientasi berlangsung. Karena setelah selesai orientasi, Kak Tias berubah menjadi pribadi yang berbeda. Gak seperti saat MOS berlangsung, benar-benar berbalik 360 derajat. Akhirnya aku berpikir, mungkin dulu hanya masa pengenalan saja, selebihnya akan berbeda. Singkat cerita, saat kegiatan belajar mengajar sudah mulai berjalan, beberapa kali aku melihat Kak Tias ini sering bolak-balik di depan kelasku saat jam pelajaran berlangsung. Itu terlihat jelas saat pintu kelasku terbuka ataupun terlihat dari jendela ruangan yang memang gak terlalu tinggi, jadi bisa melihat ke arah koridor luar. Setelah 4 bulan berlalu, akhirnya sekolah mengadakan seleksi yang diikuti oleh siswa kelas 1 yang berminat untuk masuk dalam organisasi siswa intrasekolah atau OSIS tepatnya. Beberapa guru lah yang mensupportku agar mengikuti organisasi tersebut. Ya, biar ada pengalaman selain menimba ilmu, kata guruku waktu itu. Dan tanpa ragu, aku pun mengisi formulir yang diberikan oleh guru tersebut. Dari 50 siswa yang melaksanakan seleksi, ternyata hanya 25 orang yang bisa lolos dan menjadi anggota dari organisasi tersebut. Dan aku termasuk dalam 25 siswa yang ada di dalamnya. Setelah itu, kami dikumpulkan di awal sekolah dan diberikan berbagai pengetahuan organisasi oleh kakak kelas kami, di mana setiap anak baru mendapatkan satu mentor dari kakak kelas. Dan ternyata mentorku adalah Kak Tias, wanita yang dulu mengospekku saat pertama kali masuk sekolah, sekarang malah menjadi mentorku. Hari demi hari berlalu dan kami mulai sering bersama, baik saat istirahat kelas ataupun saat usai sekolah, baik saat di kantin sekolah ataupun saat makan di luar dan jalan bersama. Gila, udah kayak pacaran aja menurutku. Di waktu kita yang selalu bersama tersebut, dimanapun dan kapanpun itu untuk membahas masalah organisasi, Kak Tias yang selalu membimbingku dengan baik. Dengan sabar, dia selalu memberikan ilmu kepadaku. Disitulah aku mulai merasa ada yang lain terhadap Kak Tias ini. Ada sesuatu yang berbeda ketika aku dekat dengan Kak Tias. Dan benar saja, setelah beberapa kali bersama dan bisa dibilang dekat, Kak Tias juga mulai ada sedikit perubahan yang terlihat. Mulai dari agak cemburuan saat aku dekat dengan teman wanita di sekolah. Posesif, yang mana selalu menanyakan keberadaanku, baik saat istirahat jam pelajaran, pulang sekolah, dan bahkan saat aku di rumah sekalipun. Dia masih sempat untuk kirim pesan kepadaku. Awalnya agak sedikit risih dengan perubahan sikap dan perilaku Kak Tias. Namun lama-lama aku mulai nyaman membuatnya. Pernah suatu ketika saat istirahat sekolah, Kak Tias benar-benar tidak mencariku. Karena biasanya Kak Tias sudah menungguku di depan kelas supaya kita bisa jalan bareng ke kantin untuk sekedar istirahat, ngemil, makan, dan berbagi ilmu organisasi. Tapi waktu itu agak lain. Kak Tias benar-benar tidak mencariku, dan itu adalah hal aneh yang aku rasakan. Setelah pulang sekolah, aku mulai mencari tahu dengan bertanya kepada kakak kelasku yang satu kelas dengannya. Ternyata dia sedang sakit, agak panas dan sedikit meriang. Nah, disinilah awal mula kegilaanku. Aku langsung nanya alamat Kak Tias kepada teman sekelasnya. Dan tanpa pikir panjang, aku langsung berangkat ke rumahnya. Dengan masih memakai seragam sekolah lengkap, aku beranikan diri untuk menuju ke rumah Kak Tias. Aku mulai mengetuk rumahnya beberapa kali sampai pintu itu terbuka. Ketika pintu terbuka, ternyata ibu dari Kak Tias yang terlihat membukanya. Aku mulai memperkenalkan diri kepada beliau sebagai adik kelas dari Kak Tias. Akhirnya aku dipersilahkan masuk dan menunggu di ruang tamu. Beliau masuk dan sepertinya menuju ke suatu kamar. Tapi aku juga tidak tahu itu kamar siapa. Tak berselang lama, akhirnya Kak Tias keluar menuju ruang tamu untuk menemuiku. Dia terlihat agak sedikit pucat dan memakai selimut yang terbalut di badannya. Ekspresi yang ditunjukkan saat pertama kali melihatku
dia agak kaget dan tiba-tiba tersenyum kepadaku. Dia bilang, "Loh, Deva, kamu sendirian? Kamu tahu rumahku dari mana?" Aku cuma sedikit tertawa kecil dan menjawab, "Biasalah kak, namanya juga Intel, gampang lah cari alamat kakak. Habis kakak sih, tumben, hilang." Aku jadi gak ada yang nyamperin waktu istirahat pelajaran, kan jadi suntuk. Akhirnya kami malah saling bercanda dan tertawa. Setelah kejadian itu benar-benar dekat banget, seakan gak ada jarak sama sekali antara aku dengan Kak Tias. Mau dibilang dia adalah kakak kelas, mentor atau apapun itu, aku tetap gak memperdulikannya sama sekali. Pun sama dengan Kak Tias dengan keadaan itu. Namun karena kedekatan kami yang boleh dibilang agak aneh saat itu, di mana seorang adik kelas yang mendekati kakak kelasnya merupakan hal yang tabu saat itu. Aku mulai sering diteror oleh beberapa kakak kelasku. Bahkan hampir setiap hari aku selalu duel sama kakak kelasku karena masalah ini. Berbagai masalah yang timbul setiap harinya membuat Kak Tias agak stres dan tertekan. Bahkan dia bilang kepadaku, "Apakah memang kedekatan kita ini salah, hingga semua orang tidak bisa menerimanya?" Aku pun menjawab, "Mereka hanya iri dengan kedekatan kita. Mau apapun itu yang terjadi, duel setiap hari pun, aku akan ladenin kak, asalkan kakak tetap bersamaku." Setelah 2 bulan teror yang aku alami dari para kakak kelasku, akhirnya Kak Tias menyerah dengan keadaan itu. Dia bilang kepadaku, "Deva, sepertinya kita lebih baik tidak saling dekat dulu. Selain masih ada teror dari teman-temanku, aku juga mau fokus untuk menghadapi ujian nasional. Memang sih pelajaran lebih penting, tapi aku nggak mau mengalah. Mungkin karena beda usia, beda pula kematangan dalam berpikirnya." Kak Tias kelas 3, yang udah harus mikirin masa depannya setelah selesai SMA. Nah aku, masih bocah ingusan yang baru masuk SMA. Karena aku yang gak mau mengalah dengan keadaan itu, maka semakin banyak teror yang datang kepadaku. Dan teror-teror itu membuat Kak Tias merasa gak nyaman membuatnya. Setelah 1 minggu berlalu dan aku masih dengan keras kepalaku, akhirnya saat jam istirahat pelajaran, Kak Tias menemuiku dan menyampaikan, "Jaga dirimu ya Deva." Lalu dia jalan meninggalkan aku tanpa sedikit pun menengok ke belakang. Aku pun sempat bingung dengan ucapannya. Hanya saja aku seperti kaku dan mati rasa, seolah ada yang menahanku untuk bergerak dan mengejarnya. Setelah bel selesai sekolah berdering, aku pun mulai menunggu Kak Tias untuk pulang bersama. Aku tunggu dia di gerbang sekolah seperti biasanya. Namun sampai siswa terakhir pun aku tidak bisa menemukannya. Seperti ada yang aneh. Aku masuk kembali ke sekolah, aku datang ke kelasnya dan mencarinya di setiap sudut ruangan. Namun semuanya kosong. Aku gak menemukannya dimanapun. Lalu aku bertemu kakak kelas yang dulu pernah memberitahuku alamat rumah Kak Tias. Dia menemuiku dan bertanya, "Kenapa kamu belum pulang?" "Menunggu Kak Tias," jawabku. Disitulah dia bilang kepadaku jika Kak Tias sudah keluar dari sekolah dan pindah ke kota yang lain. Ternyata hari ini dia hanya ke sekolah untuk mengurus kepindahannya saja. Dan saat dia menemuiku di jam istirahat, dia hanya ingin berpamitan kepadaku. Sebenarnya aku kecewa berat dan menyesalinya. Kenapa kakak kelas dan mentor bagiku yang selama ini membimbingku, bahkan mengajarkan arti sebuah rasa kepadaku, malah pergi meninggalkanku. Hancur, kecewa, marah. Tapi aku mulai menyadari jika semua itu tidak bisa aku paksakan sesuai kehendakku. Jika saja waktu itu aku tidak keras kepala, mungkin Kak Tias masih berada di sekolah saat ini. Walaupun tidak bisa mendekatinya, namun setidaknya aku masih bisa memandangnya dari kejauhan. Tapi semua itu sudah terjadi, dan aku tidak bisa mengulangnya. Semenjak kejadian itu, aku mulai menerima keadaan dan mulai menjalani aktivitasku lagi dengan normal, tanpa adanya Kak Tias di setiap hariku. Sampai lulus SMA pun,
aku nggak mencoba untuk pacaran atau bahkan dekat dengan wanita yang lain. Karena waktu itu aku berpendapat, biarkan masa SMA aku hanya terisi oleh seorang wanita saja. Seorang wanita yang memberikan aku sebuah rasa. Cukuplah dia kakak kelasku, sebagai mentor dan wanita di dalam hatiku. Terima kasih kakak kelasku, Angelica Tias. Sampai berjumpa di lain waktu. Itu tadi Memories, sebuah kisah atau cerita yang dibagikan oleh Mas Deva tentang kedekatannya dengan seorang wanita yang bernama Tias. Bisa kayak sebuah judul FTV ya ini ya. Mentorku adalah pujaan hatiku. Ya, cocok lah. Walaupun bisa dibilang Tias meninggalkan Deva, tapi untungnya si Deva ini juga berjiwa besar untuk merelakan kepergian dari Tias dengan cara mengakui segala kesalahan yang telah dibuatnya. Walaupun saat ini belum ada informasi yang menceritakan kelanjutan kisahnya gimana kondisinya setelah kejadian tersebut. Seperti kita nggak tahu apakah Tias sudah menikah ataupun Deva yang sudah bahagia, atau mungkin malah Tias dan Deva ini sudah bertemu kembali, sudah bersama, sudah menikah, dan mungkin sudah bahagia bersama. Siapa yang tahu ya kan? Oke Memories, cukup sekian kisah yang bisa Arya bagikan pada malam hari ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Ingat, kenangan adalah perhiasan yang kita simpan di dalam lubuk hati kita. Meskipun waktu terus berjalan, mereka tetap bersinar dengan keindahan dan kehangatan yang tak terlupakan. Nah Memories, kalau kalian punya kisah yang mau diceritakan kembali, ayo kirim ke email kami di radiokenangan201.2fm@gmail.com. Pasti akan kita bacakan, karena kisahmu bisa jadi adalah pengalaman yang berharga dan inspirasi bagi orang lain. Terima kasih atas waktunya, semoga puasa kalian hari ini mendapatkan pahala yang tak terhitung nilainya. Amin. Mohon maaf apabila ada salah kata dan menyinggung perasaan kalian semua. Saya Arya Prasa. Sampai berjumpa kembali dengan kisah-kisah yang lain tentunya di Radio Kenangan 201.2 FM. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.